Sebelum kita kenalan sama Imaduddin dan Nuruddin, kita perlu ngerti dulu kondisi dunia Islam saat itu ya. Karena tanpa tahu latar belakangnya, kita nggak bakal ngerti kenapa mereka jadi begitu penting. Setelah pasukan salib berhasil menguasai Yerusalem pada tahun 1099 Masehi, dunia Islam sedang dalam kondisi yang cukup parah. Setelah kejatuhan Kekaisaran Saljuk yang dulu kuat, dunia Islam terbagi jadi banyak kerajaan kecil yang sering saling bertengkar satu sama lain. Ada Kekaisaran Fatimid di Mesir, Kesultanan Zangid yang masih kecil, kerajaan-kerajaan kecil di Suriah dan Irak, dan masih banyak lagi. Mereka jarang kerjasama, padahal musuh yang sama, pasukan salib, sedang mengancam tanah mereka. Kerajaan-kerajaan Kristen yang didirikan oleh pasukan salib, seperti Kerajaan Yerusalem, Heraldik Antioch, Heraldik Tripoli, dan Heraldik Edessa, semakin kuat dan terus memperluas wilayah mereka. Mereka membangun benteng-benteng besar dan sering menyerang daerah-daerah yang dikuasai oleh umat Islam. Banyak peperangan yang dimenangkan oleh pasukan salib, sehingga banyak wilayah yang hilang dan banyak umat Islam yang harus pindah atau hidup di bawah kekuasaan Kristen. Semangat juang umat Islam juga mulai menurun karena sering kalah dan tidak punya pemimpin yang kuat yang bisa menyatukan mereka. Jalur perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat juga terganggu karena adanya kerajaan-kerajaan salib. Ini membuat ekonomi banyak daerah Islam jadi tertekan dan banyak orang yang kesusahan ekonomi. Saat itu, banyak orang berharap akan muncul seorang pemimpin yang kuat yang bisa menyatukan umat Islam, mengusir pasukan salib, dan memulihkan kejayaan dunia Islam. Dan tepat saat itu, muncul sosok yang bernama Imaduddin Zengi. Nah, sekarang kita kenalan sama sang pahlawan pertama, Imaduddin Zengi. Pasti kamu penasaran kan gimana perjalanan hidupnya sampai jadi pemimpin besar? Yuk kita bahas. Imaduddin Zengi lahir sekitar tahun 1085 Masehi di daerah yang sekarang jadi bagian dari Turki. Ayahnya adalah seorang pejabat penting di Kekaisaran Saljuk. Jadi sejak kecil, Imaduddin sudah diajarkan tentang politik dan perang. Dia tumbuh jadi orang yang cerdas, kuat, dan punya tekad yang sangat bulat. Setelah ayahnya wafat, Imaduddin mulai membangun karirnya sendiri. Dia bekerja sebagai pejabat di beberapa kerajaan kecil sebelum akhirnya mendapatkan kesempatan besar pada tahun 1127 Masehi. Dia diangkat sebagai gubernur wilayah Mosul oleh Sultan Saljuk. Dari Mosul, Imaduddin mulai memperluas kekuasaannya dengan cara yang cerdas. Dia tidak hanya menggunakan kekerasan, tapi juga menggunakan diplomasi dan kerjasama dengan kerajaan sekitarnya. Dia membangun pasukan yang kuat dan terlatih dengan baik, serta membangun benteng-benteng besar untuk melindungi wilayahnya. Dia juga memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, membangun jalan, jembatan, dan tempat ibadah, sehingga rakyatnya sangat menyukainya dan bersedia mendukungnya dengan sepenuh hati. Yang bikin nama Imaduddin jadi terkenal adalah saat dia berhasil menaklukkan kota Edessa pada tahun 1144 Masehi. Edessa adalah salah satu kerajaan salib pertama yang didirikan oleh pasukan Kristen, dan selama bertahun-tahun mereka sering menyerang daerah-daerah Islam sekitarnya. Imaduddin melihat bahwa Edessa adalah titik lemah dari kerajaan-kerajaan salib, jadi dia merencanakan serangan yang sangat cermat. Dia mengumpulkan pasukannya dan menyerang Edessa dengan cepat dan tepat. Setelah beberapa hari pengepungan, pasukan Imaduddin berhasil menguasai kota Edessa. Ini adalah kekalahan pertama yang besar bagi pasukan salib sejak mereka datang ke timur, dan ini membuat semangat umat Islam naik lagi dengan sangat tinggi. Kemenangan di Edessa juga membuat Imaduddin jadi dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan bisa dipercaya. Banyak kerajaan Islam mulai mau bekerja sama dengan dia, dan orang-orang mulai melihatnya sebagai harapan untuk mengusir pasukan salib dari Tanah Suci. Imaduddin bukan hanya pemimpin yang hebat dalam perang, tapi juga seorang administrator yang handal. Dia memperlakukan semua rakyatnya dengan adil, baik yang beragama Islam maupun agama lain. Dia menghargai hak-hak semua orang dan tidak pernah memaksakan keyakinannya pada orang lain. Dia sangat pandai dalam merencanakan strategi perang dan politik. Dia tahu kapan harus bertempur dan kapan harus menggunakan diplomasi untuk mencapai tujuan. Dia selalu memikirkan kepentingan rakyatnya yang pertama. Dia membangun infrastruktur,
memperbaiki ekonomi, dan memastikan bahwa rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Dia punya tekad yang sangat kuat untuk menyatukan umat Islam dan mengusir pasukan salib. Meski menghadapi banyak rintangan, dia tidak pernah menyerah dan selalu berusaha semaksimal mungkin. Sayangnya, Imaduddin wafat pada tahun 1146 Masehi karena dibunuh oleh salah satu pelayannya yang tidak senang dengan dia. Tapi, warisan yang dia tinggalkan sangat besar, dan tugas untuk melanjutkan perjuangannya jatuh pada anaknya yang juga hebat, Nuruddin Zengi. Kita bakal kenalan sama Nuruddin Zengi, anak dari Imaduddin, yang tidak hanya melanjutkan perjuangan ayahnya, tapi juga berhasil membawa dunia Islam ke tingkat kejayaan yang lebih besar. Nuruddin lahir sekitar tahun 1118 Masehi. Dia adalah anak kesayangan Imaduddin dan sejak kecil sudah diajarkan semua hal yang diperlukan untuk jadi pemimpin yang hebat. Dia belajar tentang perang, politik, hukum Islam, dan ilmu pengetahuan lainnya. Jadi dia tumbuh jadi orang yang tidak hanya kuat, tapi juga sangat cerdas. Ketika ayahnya wafat pada tahun 1146 Masehi, Nuruddin mengambil alih kekuasaan di wilayah Aleppo. Saat itu dia baru berusia sekitar 28 tahun, tapi dia sudah menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang luar biasa. Dia pertama-tama fokus untuk menyatukan wilayah-wilayah yang dikuasai oleh keluarganya, Mosul dan Aleppo, agar menjadi kerajaan yang kuat dan terpadu. Dia menggunakan cara yang cerdas dan adil, sehingga rakyatnya dengan senang hati mendukungnya. Dia juga melanjutkan perjuangan ayahnya untuk melindungi umat Islam dari serangan pasukan salib. Dia memperkuat pasukannya, membangun benteng-benteng baru, dan merencanakan strategi untuk mengalahkan kerajaan-kerajaan salib. Nuruddin berhasil mendapatkan beberapa kemenangan besar yang membuat keadaan berbalik sepenuhnya. Pada tahun ini, pasukan salib yang dipimpin oleh Raja Raymond dari Antioch menyerang wilayah Nuruddin. Nuruddin dengan cerdik merencanakan perang dan berhasil mengalahkan pasukan salib dengan telak. Raja Raymond sendiri terbunuh dalam pertempuran ini, dan ini adalah kekalahan besar lagi bagi pasukan salib. Damaskus adalah kota penting yang dulu dikuasai oleh kerajaan kecil yang sering bertengkar dengan kerajaan lain. Nuruddin berhasil menguasai kota ini dengan cara damai dan menjadikannya sebagai ibu kota kerajaan Zangid yang baru. Dengan menguasai Damaskus, Nuruddin mendapatkan posisi strategis yang sangat baik untuk melawan pasukan salib. Pada tahun 1147 sampai 1149 Masehi, pasukan salib melakukan Perang Salib Kedua yang bertujuan untuk mengambil kembali Edessa dan memperluas wilayah mereka. Tapi berkat kepemimpinan Nuruddin yang hebat, serangan ini berhasil ditangkal dengan sukses. Bahkan banyak wilayah salib yang akhirnya jatuh ke tangan umat Islam. Nuruddin bukan hanya pemimpin perang yang hebat, tapi juga sosok yang sangat memperhatikan perkembangan agama, budaya, dan ilmu pengetahuan. Dia membangun banyak masjid, madrasah, dan tempat suci lainnya. Dia juga mendukung ulama-ulama besar untuk mengajarkan agama dan hukum Islam dengan benar. Dia membangun jalan, jembatan, bendungan, dan pasar-pasar baru. Dia juga membuat kebijakan ekonomi yang baik sehingga rakyatnya bisa hidup sejahtera, dan ekonomi kerajaan jadi semakin kuat. Sama seperti ayahnya, Nuruddin memperlakukan semua rakyatnya dengan adil, baik yang beragama Islam, Kristen, maupun Yahudi. Dia menghargai hak-hak setiap orang dan memastikan bahwa semua orang bisa hidup damai bersama. Salah satu pencapaian terbesar Nuruddin adalah berhasil menyatukan banyak kerajaan Islam di wilayah Suriah, Irak, dan bagian utara Mesir. Dia membuat mereka bekerja sama untuk melawan musuh bersama, pasukan salib, dan ini membuat kekuatan umat Islam jadi jauh lebih besar. Nuruddin juga dikenal sebagai sosok yang sangat saleh dan taat beragama. Dia selalu menjalankan ajaran agama dengan benar dan menjadi contoh bagi rakyatnya. Banyak orang menyebutnya sebagai pemimpin yang adil dan saleh yang selalu memikirkan kepentingan umatnya yang pertama. Nah, teman-teman, pasti kamu penasaran kan? Apa aja strategi yang mereka gunakan sehingga bisa sukses membalikkan keadaan? Yuk kita bahas satu-satu, karena ini bisa jadi pelajaran yang sangat berharga buat kita sekarang. Baik Imaduddin maupun Nuruddin selalu merencanakan setiap serangan atau pertempuran dengan sangat matang. Mereka mempelajari medan perang, kekuatan musuh,
dan mencari titik lemah yang bisa diserang. Mereka membangun pasukan yang terlatih dengan baik dan memiliki senjata yang canggih untuk waktu itu. Mereka juga mengajarkan taktik perang yang efektif, seperti perang gerilya dan pengepungan yang terorganisir. Mereka tidak hanya menggunakan pasukan sendiri, tapi juga bekerja sama dengan pasukan lokal yang tahu medan perang dengan baik. Ini membuat mereka memiliki keunggulan besar dalam perang. Mereka membangun banyak benteng dan memperkuat pertahanan daerah-daerah penting. Ini membuat mereka bisa melindungi wilayah mereka dengan baik dan juga bisa menggunakan benteng sebagai pangkalan untuk menyerang musuh. Mereka selalu berusaha menyatukan umat Islam dengan cara yang damai dan adil. Mereka tidak menggunakan kekerasan untuk menyatukan kerajaan lain, tapi menggunakan diplomasi dan menunjukkan manfaat yang akan didapat jika mereka bekerja sama. Mereka menjaga hubungan baik dengan kerajaan Islam lainnya dan juga dengan beberapa kerajaan Kristen yang tidak terlalu bermusuhan. Ini membuat mereka memiliki dukungan yang cukup dan tidak harus berperang dengan semua orang sekaligus. Mereka tahu bahwa untuk mendapatkan dukungan rakyat, mereka harus memastikan bahwa rakyatnya hidup sejahtera. Jadi mereka selalu memperhatikan masalah ekonomi, sosial, dan agama rakyatnya. Mereka selalu menjaga citra sebagai pemimpin yang adil, saleh, dan bisa dipercaya. Ini membuat rakyatnya sangat menyukai mereka dan bersedia memberikan dukungan penuh dalam setiap perjuangan. Mereka membangun banyak fasilitas umum seperti jalan, jembatan, tempat ibadah, dan sekolah. Ini tidak hanya membantu kehidupan rakyatnya, tapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah dan rakyat. Mereka mendukung perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan arsitektur. Banyak sarjana besar muncul selama masa kepemimpinan mereka, dan ini membuat dunia Islam jadi pusat peradaban yang maju. Mereka memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil bagi semua orang, tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, atau antara orang penting dan orang biasa. Ini membuat rakyatnya merasa aman dan terlindungi. Mereka menghargai budaya lokal dan juga mempromosikan budaya Islam yang kaya dan beragam. Ini membuat kerajaan mereka jadi tempat yang damai dan penuh dengan keberagaman yang indah. Perjuangan yang dilakukan oleh Imaduddin dan Nuruddin tidak hanya berdampak pada masa mereka saja ya teman-teman. Dampaknya sangat panjang dan masih bisa dirasakan sampai sekarang. Mereka berhasil menyatukan umat Islam yang dulunya terpecah belah menjadi satu kekuatan yang besar dan terpadu. Ini membuat umat Islam bisa menghadapi ancaman pasukan salib dengan lebih efektif. Masa kepemimpinan mereka menjadi masa kejayaan baru bagi dunia Islam. Banyak perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, budaya, dan ekonomi yang membuat dunia Islam jadi pusat peradaban yang sangat maju. Berkat perjuangan mereka, tanah suci seperti Yerusalem bisa terlindungi dari ancaman pasukan salib selama beberapa waktu. Mereka juga berhasil mengambil kembali banyak wilayah yang dulunya dikuasai oleh pasukan salib. Mereka menjadi contoh bagi pemimpin Islam selanjutnya tentang bagaimana menjadi pemimpin yang adil, saleh, dan efektif. Banyak pemimpin besar setelahnya, seperti Salahuddin Alayubi, terpengaruh oleh cara kepemimpinan mereka. Kemenangan yang mereka raih membuat kekuatan militer pasukan salib menjadi lemah dan mereka tidak bisa lagi dengan bebas menyerang wilayah Islam. Sebaliknya, umat Islam mulai bisa mengambil inisiatif dalam perang. Setelah mengalami banyak kekalahan dari Imaduddin dan Nuruddin, pasukan salib harus mengubah strategi perang mereka. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan kekuatan militer semata, tapi juga harus menggunakan diplomasi dan kerjasama dengan kerajaan lain. Perjuangan mereka menjadi dasar bagi kemenangan-kemenangan besar umat Islam di masa depan, termasuk kemenangan besar Salahuddin Alayubi dalam mengambil kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Masa kepemimpinan mereka menjadi masa di mana pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan antara dunia Islam dan dunia Kristen menjadi lebih intensif. Banyak ilmu pengetahuan dari dunia Islam yang masuk ke Eropa dan membantu peradaban di sana. Di kerajaan mereka, orang-orang dari berbagai agama dan suku bisa hidup damai bersama. Ini menjadi contoh bagi dunia tentang bagaimana perbedaan bisa menjadi kekuatan dan bukan sumber konflik. Kisah mereka menjadi bagian penting dari sejarah dunia yang mengajarkan kita tentang pentingnya persatuan,
kepemimpinan yang baik, dan perjuangan untuk kebenaran dan keadilan. Imaduddin dan Nuruddin Zengi adalah contoh nyata bahwa dengan tekad yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan kerjasama yang solid, kita bisa membalikan keadaan, bahkan dari kondisi yang paling sulit. Yang paling penting dari cerita mereka adalah kita bisa belajar bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang selalu memikirkan kepentingan rakyatnya yang pertama, yang bisa menyatukan orang-orang berbeda dan yang bekerja keras untuk kebaikan bersama. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga buat kita sekarang dan masa depan.